Dipersembahkan oleh Jadi ketika waktu itu viral Gus, menurut Gus Ipul itu karena apa? Karena memang ada kekurangan dalam penjelasan atau salah kutip atau bagaimana Gus? Ya, mungkin yang pertama mungkin saya menjelaskannya kurang lengkap mungkin ya. Yang kedua mungkin kutipannya tidak tepat gitu, penulisannya tidak utuh. Tapi saya maklum sajalah dalam situasi seperti ini. Tetapi tentu kami berusaha untuk memberikan informasi tambahan pada masa-masa berikutnya. Jadi pada waktu itu memang ada satu judul di dalam satu media online yang judulnya itu memang orang bisa punya persepsi yang keliru gitu. Jadi mau galang dana bantu bencana sebaiknya izin dulu gitu. Nah itu kan judul yang seperti itu kan kalau tidak dibaca isinya ya bisa menimbulkan salah persepsi. Gitu. Atau tidak didengarkan langsung ya? Atau tidak didengarkan langsung suara saya atau rekaman-rekaman yang ada gitu. Oke, berarti sebetulnya intinya sama sebetulnya niat kita bahwa dalam kondisi bencana yang harus diutamakan adalah kecepatan untuk bisa membantu para korban. Betul ya, itu. Gus. Nah, Gus Ipul, kenapa pernyataan ini kemudian keluar? Karena sebelumnya Gus Ipul di lembaga yang lain yaitu lembaga legislatif kita pada saat Komisi 1 DPR itu rapat dengan Komdigi, ada pernyataan dari seorang anggota DPR yang seperti membandingkan apa yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk para korban bencana dibandingkan dengan rakyat yang katanya baru dalam tanda kutip ya menyumbang 10 miliar sementara negara sudah mengeluarkan triliunan rupiah. Pertanyaan saya Gus Ipul, apakah dalam situasi seperti ini bijak ya kita membanding-bandingkan seperti itu? Ya. Apakah kita sedang bersaing negara dengan rakyat? Kalau lihat ketentuannya tadi jelas ya, dalam semangat gotong royong. Jadi antara pemerintah dengan masyarakat memang dituntun untuk bisa bekerja sama, saling memperkuat, tidak saling meniadakan. Bahkan di dalam undang-undang ini jelas pesannya harus gandeng tangan gitu. Pemerintah dengan langkah-langkah yang sudah disusun sebelumnya, nah masyarakat bisa bantu secara spontanitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gus, tapi ketika mulai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan, dan kita masih mendengar soal daerah-daerah yang terisolasi, mereka belum mendapatkan bantuan atau bantuannya minim, harus lewat helikopter, tidak bisa pakai jalur darat. Mereka harus berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk mencari makanan. Apa penjelasannya Gus? Kenapa terkesannya Gus, lamban sekali bantuan itu mencapai masyarakat atau tidak merata? Yang penting kita pertama harus menyadari situasi ya. Situasinya itu tidak sama satu dengan yang lain dan juga ada daerah-daerah yang memang terisolir. Ya. Meskipun kadang-kadang kita tidak bisa menyamakan apa yang di medsos dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi ini penting kita sampaikan bahwa di daerah-daerah tertentu memang sulit dan petugas yang bekerja sekuat tenaga untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolir itu. Ya, ada yang bisa dikirim lewat darat, ada yang hanya bisa lewat laut, ada yang hanya bisa lewat udara. Ya, di tengah-tengah apa istilahnya itu ada krisis. Ya, krisis air bersih, krisis listrik BBM dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi kalau kita lihat dokumen ya yang kita miliki, betapa para petugas-petugas terlatih ya dari TNI, Polri, Basarnas dan juga relawan-relawan dari non-government itu sedang berjuang semuanya untuk bisa menjangkau dan memberi bantuan kepada mereka. Dan alhamdulillah ya seiring dengan berjalannya waktu semua bisa dijangkau. Memang ada yang terlambat lah. Mungkin seingat saya nggak ingat baru hari keberapa itu bisa masuk ke Aceh Tamiang. Karena betul-betul terisolir. Baru tanggal 2 atau tanggal 3 jalan itu baru bisa masuk. Jadi memang situasinya sulit, tetapi saya harus mengakui mereka yang bekerja siang malam di daerah-daerah seperti itu sungguh dedikasi mereka sungguh luar biasa.
bahwa ada yang terlambat mungkin karena tidak bisa dijangkau itu. Tetapi setelah itu ya semua bergerak. Semua kekuatan nasional oleh Presiden diarahkan untuk ikut membantu. Pesawat, helikopter, alat-alat berat, kapal, semua dikirim. Dan kita tahu sekarang kondisinya tentu sudah jauh lebih baik, tetapi harus diakui memang ada daerah-daerah yang masih memerlukan kerja keras untuk bisa mereka pulih gitu. Ya. Ya. Sampai tanggal 17 Desember 2025 kami mewawancarai Bupati Aceh Tengah. Beliau mengatakan masih ada 80 desa di wilayahnya yang terisolasi, Gus. Di situ mereka sedang panen cabai, tapi sebagian bisa diserap, tapi sebagian akhirnya tidak bisa diserap. Kemudian dia juga bercerita bahwa harga BBM itu sekitar 25.000 sampai 30.000 rupiah per liter. Di awal sekali itu sempat sampai 80.000 rupiah per liter. Pertanyaan saya, Gus, untuk daerah-daerah yang sampai 3 minggu atau 4 minggu masih seperti itu, adakah prioritas atau upaya ekstra untuk bisa menjangkau, membantu mereka? Apa yang dilakukan hari ini itu adalah upaya-upaya ekstra. Bagaimana BBM bisa masuk, listrik bisa hidup kembali, ya, pasokan logistik bisa lancar, itu adalah memerlukan upaya keras semuanya. Itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Petugas-petugas di lapangan juga bekerja dengan keras. Presiden pun juga sudah tidak hanya memerintahkan, tidak hanya mengarahkan, tapi Presiden juga langsung turun ke beberapa titik dengan menggerakkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Ini menurut saya suatu kerja yang luar biasa. Dan tentu sekali lagi kita ingin kerjasama ini dengan pemerintah, dengan masyarakat, ya, dengan LSM dan lain sebagainya, ini adalah kita ingin jadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bisa jadi ada informasi-informasi yang diberikan, yang bermanfaat, yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi saya ingin dalam suasana yang seperti ini adalah semangat kebersamaan itu harus ditonjolkan, harus dikuatkan. Mana yang kurang, mari kita tuntaskan, mari kita bantu, mari kita carikan solusi. Oke. Ya. Berbicara soal solusi, Gus, dari pemerintah pusat sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita masih mampu menghadapi bencana ini tanpa harus meminta bantuan internasional. Tapi di sisi lain kita melihat Gubernur Aceh misalnya dengan tangan terbuka menerima bantuan dari mana saja, termasuk bantuan internasional. Kita juga melihat ekspresi-ekspresi keputusasaan dari masyarakat dengan misalnya mereka mengibarkan bendera putih seperti tanda menyerah. Bagaimana pemerintah pusat atau Gus Ipul melihat ekspresi-ekspresi kekecewaan atau keputusasaan seperti itu, Gus? Ya, menurut saya kita kan terus bekerja ini, ya kan? Kita terus bekerja dan tentu semua kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah sudah dilibatkan secara maksimal. Dan kita harapkan ini dipahami secara utuh, tidak dipahami sepotong-sepotong, ya. Dan kalau menyangkut bantuan luar negeri kan sudah disampaikan bahwa Indonesia masih mampu dan siap untuk mengatasi ini dengan baik. Tentu kita berterima kasih ya kepada negara-negara lain yang mungkin ingin membantu. Saya ketemu dengan Gubernur Aceh, ya, Pak Muzakir Manaf, juga menyampaikan begitu, ikut kebijakan Presiden tentang bantuan-bantuan itu. Dan saya lihat Pak Gubernur beserta Bupati dan juga jajaran-jajaran di daerah di Aceh itu siang malam juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi insya Allah lah ya dengan kerjasama seperti ini ya bisa diatasi semua tantangan yang ada di lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.